Halo teman-teman pecinta film, selamat datang di channel Si Hobi Nonton, temanmu dalam menonton. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis dari episode kedua drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Judul dari episode ini adalah Test Mic. Episode kedua ini dimulai dengan Kepala Hong yang menunjukkan lokasi yang cocok untuk dijadikan klinik gigi dan juga rumah untuk Hyejin. Hyejin awalnya skeptis karena merasa curiga. Bangunan yang ditawarkan oleh Dusik kepada Hyejin adalah milik dari Hwajung, padahal Hwajung lah yang mengenalkan Dusik sebagai agen real estate. Hyejin takut mereka berdua bersekongkol dan menipu dirinya. Tetapi akhirnya Hyejin ikut juga setelah ditunjukkan Hwajung bahwa dia adalah pegawai negara, kepala wilayah di daerah itu. Lokasi tersebut tadinya akan dijadikan sebagai rumah makan oleh Hwajung, tetapi setelah mendengar Hyejin akan membuka klinik gigi, Hwajung bersedia mengalah untuk kebaikan orang banyak. Dusik ternyata bukan hanya agen real estate berwajah ganteng saja, tetapi juga memiliki banyak kemampuan dalam renovasi rumah. Mulai dari pemasang kertas dinding, penyemen, pemasang ubin, pemasang pemanas, dan juga profesi tukang-tukang lainnya termasuk tukang pipa. Dan semua ini lengkap dengan lisensi yang ditunjukkannya. Setelah disepakati, Hyejin memutuskan untuk pindah 2 hari kemudian. Hal ini tentu saja membuat Mission, teman baiknya, merasa sewot karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga semua sangat mendadak. Mission merasa kesepian karena mereka tidak pernah berpisah sejak dari SMP. Hyejin mendapatkan sambutan saat pindahan dengan dikelilingi oleh para penduduk kota yang mendatanginya dan menontonnya dengan penasaran, melihat banyak kotak-kotak yang dibawanya. Tentu saja banyak hal yang perlu dirapikan, tetapi setidaknya renovasi sudah diselesaikan oleh Dusik dengan hasil yang menakjubkan. Keesokan harinya, Hyejin diajak untuk terlibat di acara pesta para warga senior yang berlangsung di kota itu. Awalnya, Hyejin ragu-ragu, tetapi Hwajung mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mempromosikan klinik giginya. Hyejin pun berangkat dan berbaur, atau setidaknya mencoba untuk berbaur. Dirinya menolak secara halus kimchi yang dibuatkan oleh salah satu ibu-ibu karena proses pengambilan bahannya menggunakan tangan langsung. Hyejin juga kurang sopan ketika ditanya oleh Hwajung ada keluhan apa saja dari rumah yang direntalnya. Hyejin menyebutkan beberapa keluhan pada rumah itu sekaligus juga keluhan pada rumah makan yang dikelola oleh Hwajung. Hyejin juga secara tidak langsung membandingkan kota ini dengan ibu kota dan hal ini dianggap sangat tidak sopan. Oleh karena itu, banyak penduduk kota yang merasa tidak menyukai Hyejin. Apalagi ketika Hyejin pergi untuk menelpon, dia ternyata malah berada di samping mikrofon yang sedang menyala. Tanpa disadari, semua yang dia ucapkan tersebar ke seluruh kota dan didengarkan oleh penduduknya. Ketika Hyejin akhirnya sadar, dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, dan Oh Yun pun mulai meragukan dirinya sendiri setelah mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari Hyejin tentang dirinya. Ada sedikit kabar yang agak bagus untuk Hyejin datang dari Mission. Setelah Mission putus dengan pacarnya, dia naik taksi menuju ke Kongjin dan mengambil posisi yang tersedia sebagai asisten dokter gigi. Masalahnya, seluruh kota sudah terlanjur membenci Hyejin sekarang dan tidak mau bicara lagi dengan dirinya. Ya semua, kecuali anak-anak. Anak-anak bisa menerima dirinya karena Hyejin membantu menjaga seekor lendak untuk mereka selama beberapa hari. Untuk meminta maaf kepada warga sekaligus sebagai etikat baiknya sebagai warga baru, Hyejin membagikan kue beras. Tetapi sikap warga kepada dirinya belum berubah. Dusik menyadari bahwa Hyejin perlu melangkah lebih jauh untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serius meminta maaf. Dan tempat yang terbaik untuk melakukannya adalah di rapat rukun warga. Dusik membantu Hyejin dengan membawakan kotak-kotak makanan ringan dan membagikannya kepada para warga. Cara ini lumayan berhasil karena warga pun mulai bisa menerima keberadaan Hyejin. Di akhir acara, setelah bubar, di saat Dusik dan Hyejin tinggal berdua, Dusik meminta Hyejin mengulurkan tangannya. Diiringi musik romantis, suasana menjadi canggung. Ternyata yang diberikan Dusik ke tangan Hyejin adalah selembar kertas berisikan tagihan atas makanan ringan yang tadi dibagikan kepada para warga. Dan tentu saja Hyejin harus menanggung biaya sebesar 125.000 won dan harus lunas di akhir hari itu juga. Ternyata tidak ada yang gratis ya. Keesokan harinya Dusik memaksa Hyejin untuk keluar dan membersihkan jalan bersama dengan para warga. Meskipun Hyejin ragu-ragu, ternyata langkah ini ampuh untuk membawa beberapa pasien pertama ke klinik giginya. Baik Hyejin maupun Mission merasa sangat kegirangan karenanya. Hyejin akhirnya mulai menyadari dan mencari Oh Yun lalu meminta maaf untuk kata-katanya yang menyakitkan. Hyejin juga menyebutkan bahwa lagu Oh Yun yang lain yang lebih cocok untuk seleranya.
Hyejin kemudian pergi ke pelabuhan untuk menemui dan mengucapkan terima kasih kepada Dusik. Tetapi, tentu saja kalian sudah bisa duga, Hyejin terpleset dan berlabuh di pelukan Dusik. Mata keduanya bertatapan dan diiringi dengan lagu romantis. Nah, sudah tercium bau-bau romansa, bukan? Ditambah lagi kemudian kita ditunjukkan bahwa Dusik dan Hyejin ternyata pernah bertemu sebelumnya, pada saat mereka masih kecil dulu. Apakah ini jodoh? Review episode. Hometown Cha-Cha-Cha di episode ini menampilkan banyak hal tentang karakter kita. Hyejin awalnya menunjukkan pada publik bagaimana tanggapannya terhadap orang-orang desa dan tentunya agak mengecewakan kita. Tetapi untungnya hal ini bisa segera diperbaiki di bagian akhir episode. Melihat Dusik yang selalu membantu Hyejin dan menempel pada gadis ini membuat kita juga tersenyum-senyum sendiri. Episode ini juga memberikan kita kesempatan untuk menyelami lebih dalam tentang beberapa karakter pendukung, termasuk Oh Hyun si penyanyi, dan juga para ibu-ibu tua di kota Gongjin. Hal ini memberikan rasa yang lebih dalam pada drama ini dan tentunya akan menarik bagi kita untuk dapat menikmati banyak cerita-cerita sampingan di episode-episode selanjutnya. Bagaimanapun juga, drama ini dibungkus dengan menarik dan kita bisa merasakan percikan romansa yang mulai muncul dari kedua karakter utama ini. Oke, saya undur diri, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta berikan komentar di bawah agar saya tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di channel ini. Salam hobi nonton.